Assalamualaikum sob. Oke, jadi kali ini saya mau update tentang parabola dan antena TV. Jadi melihat perseteruan kemarin yang membahas tentang apa ya, pawang hujan ya. Jadi si PM nih sudah mulai menyenggol profesi ya. Jadi sudah mulai menyenggol nih. Jadi pawang hujan itu ya dianggapnya ya gitulah, pokoknya sobat bisa baca sendiri ya. Jadi di sini saya mulai merasa wow, kalau misalkan pesulap merah itu menyenggol teknisi parabola, teknisi antena, bisa juga gitu. Karena apa? Pekerjaan kita nih gaib. Jadi kita nyari antena, nyari sinyal ya. Kita pasang antena, itu ibaratnya antena itu medianya ya, parabola medianya, antena TV medianya, decoder gitu ya. Jadi itu hal yang tidak terlihat. Terus kita setting sampai dapat sinyal. Terus di bawah kita colok ke TV, tiba-tiba ada gambarnya, ada suaranya, ada videonya gitu ya. Nah, dari pengalaman ini ya, jujur aja, kalau saya misalkan nerima orderan gitu ya, telepon, kita angkat, itu saya selalu tanya bapak atau ibu alamatnya di mana, karena untuk memastikan dulu. Jadi misalkan daerah mana gitulah minimal, supaya nggak kaget tiba-tiba udah ngomong panjang lebar ternyata di Papua. Itu kan harganya berbeda gitu ya. Jadi saya pastikan dulu. Dan waktu itu sih waktu nelpon ya, jadi cerita pengalaman saya waktu nelpon itu, alamatnya itu saya tahu, dan di Depok itu terkenal karena di sana ada alun-alun kota Depok lah. Jadi ya di perumahan itu harga ya saya rasa harga klasternya ya, ini nelpon dari klasternya sekitar 1 M lebih ya. Tapi jadi dia udah beli semua alat-alatnya nih, ibaratnya sesajennya udah dibeli semua nih, medianya udah dibeli semua. Jadi dia hanya butuh teknisi untuk puter-puter antenanya. Jadi ini mau masang antena digital sepertinya ya. Dan ya sudah, kita kasih tarif standar ya. Ini setiap tempat berbeda-beda ya. Jadi kalau misalnya daerah Jabodetabek itu sekitar 200, 250, 300 ya, tergantung lokasinya juga ya. Ada yang mudah, ada yang sulit gitu ya. Jadi waktu diberikan harga, dia kaget juga. Oh, harganya mahal sekali ya, karena memang pekerjaan kita sebagai teknisi kan tidak terlihat ya, karena kita mendapatkan sinyal itu susah banget gitu sebenarnya ya. Jadi kalau misalkan dapat yang gampang, tiba-tiba diputar langsung dapat, itu seperti ya rezeki buat kita juga. Jadi diberikan kemudahan, kita bersyukur alhamdulillah gitu ya. Dan pelanggannya juga harus bersyukur karena cepet pemasangan selesai. Karena ada yang menyelesaikan ini bisa sampai 3 hari. Saya pribadi pernah 3 hari di satu tempat doang, sampai akhirnya manggil temen yang lebih pro gitu ya, profesional yang sudah lebih lama untuk bantuin saya. Jadinya bagi dua, walaupun dia cuma sehari doang ya, 2 hari tersebut saya anggap pelajaran. Jadi hari ketiga baru kelar. Jadi kita lanjut lagi yang ke klaster tadi. Jadi di klaster tadi itu mintanya jasa pasangnya 50.000. Oke, sedikit cerita di sini. Motor saya itu sekali isi sekarang ya, ini pertalite itu 35.000 tuh udah nggak penuh gitu ya. Itu masih ada ruang gitu, masih bisa dipulin lagi. Jadi oke, bolak-balik itu mungkin ongkosnya ya 20.000 kayaknya cukup sih kalau dari tempat saya ke daerah ya alun-alun tersebut ya. Jadi perumahannya daerah sana gitu ya, tapi saya nggak sebutin klasternya apa. Tapi kan kita juga butuh makan, belum nanti kalau ada ngebor, terus kita bawa bor. Jadi kita juga pasti bawa alat-alat dong. Ya setidaknya kita juga tahu nanti ibaratnya kompas dari HP itu arah sinyalnya kemana. Dan itu nggak mudah. Apalagi antena digital tuh harus tracking satu persatu frekuensinya. Jadi misalkan di scan dapat baru 40 channel, di sini kan sudah 54 kalau nggak salah terakhir saya cek. Itu kita cari lagi satu persatu, ntar udah dapat nih yang lain. Misalkan SCTV udah dapat, SCTV-nya udah dapat, RCTI-nya hilang gitu. Jadi untuk mendapatkan sinyal yang tengah-tengah gitu ya, karena nggak bisa dimaksimalin otomatis yang lain hilang gitu ya. Jadi harus dibagi-bagi kalau di sini, karena setidaknya ada 3 pemancar ya minimal di sini. Nah itu sulit gitu ya. Mungkin secara logika ya tinggal diputar-putar dapat. Sebenarnya nggak gitu juga. Kalau misalkan diputar-putar dapat, saya yakin orang itu ya tinggal masang sendiri aja, taruh aja lah digeletakin di atas genteng gitu ya, itu udah dapat. Memang sebagian tempat itu mudah banget ya digeletakin di atas genteng dapat gitu, bahkan ditaruh di indoor pun dapat. Tapi kalau untuk wilayah Depok ya, daerah-daerah sini nggak semuanya tempat itu mudah gitu. Nah itu dia. Jadi pekerjaan yang tak terlihat itu apalagi cepet ya. Itu tadi yang di klaster. Jadi dia maunya nego 50.000. Akhirnya saya bilang gini, Bapak lebih baik cari tukang ojek di sekitar situ, karena pasti ada ya ojek pangkalan di situ. Atau siapapun yang di situ, misalkan lagi ada tukang gitu ya, nggak apa-apa. Saya bilang gini, Bapak uang 50.000-nya kasih ke dia, nanti biar dia telepon saya bantu dari jarak jauh gratis. Sampai saya bilang begitu. Jadi
Ya karena gimana ya, kalau saya datang itu ibaratnya buang-buang waktu juga, terus nggak sebanding apa yang kita dapatkan gitu ya, jasanya, ongkosnya nggak sebanding. Karena biasanya saya juga berdua, karena kalau sendiri itu resiko, udah pengalaman saya dari yang namanya jadi penyakit karena ya nggak ada yang nolongin. Kalau sendiri ya pala bocor pun saya udah pernah ngalamin di lokasi, bahkan teman saya jatuh dari atap ke bawah itu udah pernah. Kalau sendiri nggak ada yang nolongin gitu, jadi butuh berdua. Nah setelah saya tawarkan begitu dia nggak mau, jadinya saya juga bingung ya, kalau 50.000 saya nggak bisa, jadi mohon maaf akhirnya di skip ya. Terus ada lagi, sudah deal, sudah dipasang, dan alhamdulillah ibaratnya rezeki ya, tempatnya itu dark, jadi kita ibaratnya bisa salto, bisa guling-gulingan, enak gitu masangnya ya di atas itu ya. Jadi yang pekerjaan mungkin biasanya memakan waktu bisa sampai 1 jam atau bahkan lebih, atau 45 menit lah paling cepat beres gitu, sampai beres itu 15 menit semua kelar. Jadi cepat karena memang tempatnya enak tuh ya, tadi di atas daknya enak gitu, pemasangannya ibaratnya udah ada tempat-tempatnya, jadi kita dari masang kabel segala macam itu enak gitu, jadi kerjanya cepat selesai. Dan yang terjadi adalah yang dari harga kalau nggak salah waktu itu 250.000 ini masang parabola mini ya, akhirnya ditawar jadi sekitar 50.000 apa 100.000 gitu, pas turun berubah harganya, makanya saya bilang waduh udah deal sekian ternyata sampai bawah berubah. Itu yang bikin gimana ya, jadi kan pekerjaan cepat itu ya karena bukan karena apa ya, ya karena kemudahan tadi ya, tempatnya lagi enak, terus alhamdulillahnya tuh dimudahkan kitanya juga ya, langsung dapat sinyal gitu. Terus pekerjaan yang terlihat mudah tersebut malah dihargai dengan jasa yang murah juga. Nah di sini ya yang ibaratnya dalam hati tuh ya Allah, udah deal sekian, kita datang udah di pikiran kita udah dapat harganya segitu ya, ternyata sampai bawah disalaminnya berbeda gitu ya, ya sudah, jatuhnya ya ke ilmu ikhlas ya. Walaupun memang ada teknisi-teknisi yang hebat di luar sana yang sampai saat ini mereka menggunakan ilmu ikhlas, saya salut. Jadi ilmu tertinggi itu adalah ilmu ikhlas ya. Jadi kalau di sini ilmu saya mungkin belum sampai, karena di saat bayaran sudah tidak sesuai saya banyak banget perhitungannya gitu. Jadi saya nggak bisa menerapkan hal itu, apalagi ya sobat tahulah pasti cicilannya banyak ya, setiap orang, hampir semua orang itu punya cicilan, terutama teknisi. Karena kalau kita beli cash ya berat ya, berapa kita nggak punya gaji tetap gitu. Oke, jadi itu sih sharing-sharing pengalaman saya. Jadi sebenarnya pekerjaan teknisi parabol dan teknisi antena itu ya gaib. Bahkan kita pun juga nggak 100% berhasil di setiap lokasi. Mungkin ya saya aja mungkin 90-95% keberhasilan saya. Dan itu tergantung pengalaman juga, dan ya tergantung banyak hal lah, faktor-faktornya banyak, dari faktor sutet, faktor interferensi di tempat, itu banyak loh, itu tidak terlihat semua. Tiba-tiba di tempat itu sinyalnya nggak bisa stabil, dan kita juga nggak tahu itu sumbernya dari mana, interferensi radio kah apa atau apakah, itu banyak gitu, dan banyak yang gagal jadinya. Jadi nggak cuma 1-2, kalau dari sepanjang tahun ini ya banyak kalau dihitung, tapi ya dari sekian besar ya alhamdulillahnya saya sekitar 90-95% lah keberhasilan kalau masang gitu ya. Dan kalau misalkan ditangani teknisi lain biasanya memang dia gagal gitu ya, cocok-cocokan lah. Ada yang dia gagal terus pas saya pasang berhasil, ada yang saya gagal pas dipasang orang lain berhasil. Itu juga ada setiap tempat. Jadi kalau misalkan sobat masang parabola, masang antena dengan teknisi dan cepat selesai, itu bersyukur karena semua diberi kelancaran gitu ya. Ada yang udah dipasangnya lama terus ternyata 1-2 hari kemudian error lagi, rusak lagi, atau dari parabolanya atau dari STB-nya. Nah itu yang repot juga gitu kan, teknisinya jadi bolak-balik gitu ya. Semua kembali kepada apa ya, saling menghargai masing-masing ya, saling menghargai profesi masing-masing. Walaupun profesi itu tidak bisa dilihat secara nyata fisik ya, karena pekerjaannya gaib tadi ya. Ya bukan berarti pekerjaan itu tidak ada gitu, yang gaib itu nggak ada. Kalau di parabola ya walaupun sinyal nggak kelihatan, tapi kan nyatanya di saat kita sudah dapat sinyal, kita colok ke TV ada sinyalnya gitu. Nah pawang hujan ini ya saya anggap juga sama ya, dari dulu, dari zaman Nabi pun juga sudah ada. Cuman kalau untuk cerita tentang Nabi Muhammad SAW sudah ada ya di YouTube lain tentang religi ya. Jadi yang Nabi Muhammad memindahkan hujan. Jadi karena tempat itu kering ya, didatangkan hujan, terus hujannya nggak berhenti, akhirnya dipindahkan lagi, itu ada ceritanya. Jadi sejak zaman dulu juga sudah ada gitu ya, cuman caranya memang berbeda-beda. Apalagi Indonesia budayanya luas, itu ya gimana ya, namanya budaya itu ya harus dilestarikan kalau emang itu bermanfaat gitu ya, dan nggak melanggar juga, maksudnya nggak melanggar norma-norma gitu ya. Yaudah, intinya sih saling menghargai aja. Jadi semoga video ini bermanfaat, dan bagi sobat yang mau sharing-sharing pengalamannya, mau datang ke kantor SPD atau ke Basecamp SPD, silahkan. Nanti kita masuk YouTube, kita kolaborasi, kita ngobrol-ngobrol di sini. Oke, semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.